oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya akan sedikit menceritakan betapa pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 keadaan. Yang pertama adalah saat kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saudariku dibutuhkannya kita senantiasa ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ketaatan yang kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan dengan senantiasa ingat kepada Allah, maka ketaatan kita betul-betul ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi dalam keadaan maksiat, tapi ini naudzubillahi min dzalik. Walaupun dalam keadaan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan, kita masih diharapkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Agar bisa jadi kalau ternyata kemaksiatan itu belum betul-betul kita kerjakan, maka kemudian kita dijauhkan dari kemaksiatan itu. Dengan berzikir kepada Allah, andai kata kita sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, mudah-mudahan kemaksiatan yang kita lakukan kemudian kita taubat dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, teman-temanku sekalian, ada kalanya manusia itu dalam keadaan bahagia. Maka tatkala kita dalam keadaan bahagia sekalipun, maka kita juga harus tetap ingat kepada Allah. Kita juga harus masih tetap senantiasa berzikir kepada Allah. Karena kebahagiaan itu adalah nikmat yang tetap Allah berikan kepada kita. Makanya harus tetap berzikir. Jangan kemudian ketika kita bahagia, kita justru lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir ada sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau ada kalanya posisi kita itu dalam keadaan menderita. Maka dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, dalam mungkin keadaan kacau dan lain sebagainya, maka kita harus tetap berzikir kepada Allah dengan cara menumbuhkan sebuah kesabaran. Karena dalam keadaan sedih dan menderita sekalipun, itu sesungguhnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda meriwayatkan bahwasannya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau aku beritahu amalmu yang paling baik? Kemudian aku akan beritahu kepadamu amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang paling tinggi untuk mengangkat derajatmu. Bahkan amal yang paling baik daripada infak emas dan perak. Dan juga amal yang lebih baik daripada kamu kemudian berhadapan dengan musuh, kamu bisa memenggal leher musuhmu dan dirimu pun lehernya terpenggal." Maka kemudian sahabat Nabi mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka lantas kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ketahuilah wahai para sahabatku, amalan yang lebih baik dari itu tadi semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Makanya saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah mulut ini diam. Jangan pernah pikiran ini kosong. Maka sesungguhnya 24 jam itu bisa kita isi semuanya dengan ingat Allah. 24 jam semuanya bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Bisa jadi kita memanggil-manggil nama Allah yang terhimpun di dalam Asmaul Husna. Atau barangkali tatkala ada sebuah kesadaran kita banyak melakukan perbuatan dosa kemaksiatan, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita menyadari terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ketika kemudian terlalu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada zikir yang paling dahsyat, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub."
Dengan berzikir itu akan menenangkan hati. Dan afdalul dzikri la ilaha illallah. Bagaimana kalau pada bulan Ramadan seperti ini? Pada bulan Ramadan seperti ini jangan pernah tinggalkan 2 kalimat zikir, yaitu bersyahadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dan 2 kalimat yang menjadikan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Dengan demikian saudariku yang dimuliakan oleh Allah, maka hidup kita akan penuh arti karena kita senantiasa ingat kepada Allah. Baik kita dalam keadaan berdiri, baik kita dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring sekalipun, kita bisa senantiasa berzikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, Mu'adz bin Jabal mengatakan, tidak ada amalan manusia yang dapat lebih menyelamatkan dari siksaan Allah, yaitu kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata amalan yang paling utama, anta muta walisanuka radbum bidzikrillah. Kamu mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Ramadan dan saat berpuasa seperti inilah, wahai teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, saat konsentrasinya kita untuk senantiasa membangun kesadaran untuk senantiasa berzikir kepada Allah 24 jam lamanya. Dan mudah-mudahan kebiasaan ini akan terbawa sampai 11 bulan yang akan datang, hingga kita yakin dan percaya Allah masih perjumpakan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senang berzikir dan dikumpulkan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.